dana BPDPKS itu dipakai untuk mensubsidi produksi biodiesel tadi. Dan salah satu pelaksananya itu namanya Wilmar, penikmat dari dana BPDPKS. Dan ternyata Wilmar inilah yang menjadikan putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu bisa menguasai sekitar 40% saham Persis Solo. Ini contoh nyata ini bagaimana cara kerja oligarki menguasai sektor CPO untuk kepentingan oligarki, tapi juga bisa sebagian dari dugaan korupsi atau korupsinya itu dinikmati oleh keluarga presiden dan Erick Thohir. Ini satu hal ya. Jadi contoh nyata bagaimana cara bekerjanya pengusaha hitam pendukung rezim pengkhianat ini memanfaatkan sumber daya alam dan kekuasaannya untuk kepentingan sekelompok orang ya, segelintir orang. Ya, terima kasih Om Lim. Jadi ada 4 hal sebagai penutup ya. Pertama, bicara KKN yang dilakukan oleh rezim bersama pengusaha hitam terlibat kejahatan, kebijakan, dan pembentukan undang-undang. Itu salah satu contoh nyatanya adalah bagaimana dana BPDPKS sawit tadi ya. Jadi saya perlengkap nih BPDPKS itu apa? Kepanjangannya itu Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Ini nilainya selama 6 tahun itu 120 triliun. 91 triliun itu dipakai untuk mensubsidi diproduksinya biodiesel yang disebut sebagai B20 atau B30. Itu artinya campuran fosilnya itu kalau B20 fosilnya 80%, 20%-nya itu dari sawit. Kalau B30 artinya fosilnya 70, sawitnya 30%. Nah, 91 triliun itu dana BPDPKS itu dipakai untuk mensubsidi produksi biodiesel tadi, dan salah satu pelaksananya itu namanya Wilmar, penikmat dari dana BPDPKS itu. Dan ternyata Wilmar inilah yang menjadikan putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu bisa menguasai sekitar 40% saham Persis Solo. Kemudian Gibran itu 30%, Erick lewat anaknya itu 20%. Nah, pemilik lama itu hanya 10% Persis Solo. Dan ini istilahnya itu suap atau gratifikasi yang sudah dilaporkan ke KPK oleh teman kita Bang Ubed. Ini contoh nyata ini bagaimana cara kerja oligarki menguasai sektor CPO untuk kepentingan oligarki, tapi juga bisa sebagian dari dugaan korupsi atau korupsinya itu dinikmati oleh keluarga presiden dan Erick Thohir. Itu salah satu contoh, dan ini sebetulnya adalah bentuk KKN yang melanggar TAP MPR nomor 11 tahun 1998 dan pasal 22 Undang-Undang Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN nomor 28 tahun 99 yang 2 hari yang lalu kita laporkan ke Barreskrim.
Ini satu hal ya. Jadi contoh nyata bagaimana cara bekerjanya pengusaha hitam pendukung rezim pengkhianat ini memanfaatkan sumber daya alam dan kekuasaannya untuk kepentingan sekelompok orang ya, segelintir orang. Nah, yang kedua, saya ingin mengingatkan publik dan kita supaya jangan terkecoh dengan istilah cawe-cawe itu sesuatu yang ringan dan ini sudah saya ulang-ulang ya. Cawe-cawe seorang hal ringan, padahal ini masuk dalam kejahatan pidana berat. Pengkhianatan terhadap negara. Jadi pengkhianat itu ya judulnya pengkhianat, jangan bilang cawe-cawe gitu. Dan ini pemimpinnya adalah Joko Widodo. Dan kita sudah dalam petisi 100 itu membuat daftar ya, pasal-pasal mana saja dalam konstitusi yang dilanggar oleh rezim ini. Salah satunya tadi merampok SDA mineral Indonesia itu secara gamblang lewat merubah aturan dan kebijakan. Ini sudah merampok karena menurut pasal 33 sesuai dengan putusan MK nomor 36 2012 dan putusan MK nomor 85 2013 ini harus dikuasai oleh BUMN. Oleh rezim oligarkis ini diserahkan kepada sejumlah konglomerat besar yang menjadikan mereka menjadi orang masuk dalam daftar terkaya, 100 terkaya di Indonesia. Itu poin kedua. Poin ketiga, saya ingin mengomentari soal satu putaran. Ya. Pak Antoni sudah menyampaikan pendapatnya tadi, bahwa itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi saya coba melihat dari sisi lain, dan ini bisa kita padukan sebetulnya, bahwa ini dalam rangka menyiapkan kondisi, ya framing, nanti didukung oleh lembaga survei, bahwa ini satu putaran ya oleh lembaga survei memang benar, tapi di situ juga didukung dengan misalnya sistem perhitungan IT yang dikuasai KPU yang sudah ada di rekayasa misalnya, DPT yang sudah ada di rekayasa, sehingga dengan begitu kita harus benar-benar seperti usul Pak Yani, bahwa harus benar-benar optimal dalam bagaimana mengawal, tapi ini sekaligus menunjukkan bahwa pemilu curang yang dipimpin oleh Joko Widodo itu sedang dan akan berlangsung, yang akan merampok, mengkhianati kedaulatan rakyat, demokrasi, dan amanat reformasi. Nah, terakhir sekali, saya kembali ingin mengulang pernyataan sikap, ya, bahwa kita harus mempersiapkan diri dalam perang, ya, perang kelas kelompok minoritas yang menguasai, mencengkeram ekonomi Indonesia, ya, di atas dari 10.000 triliun. Ini kelas minoritas ini, segelintir orang. Dengan siapa? Dengan rakyat dan rakyat jelata. Ya, dan kelas menengah ke bawah. Kita harus bersatu melawan kelas pencengkeram ekonomi, sumber daya alam, dan berbagai sumber daya ekonomi lainnya yang sekarang sedang dijalankan oleh rezim Joko Widodo. Jadi intinya, mari siapkan diri Anda, tidak hanya siap untuk datang ke TPS, tapi juga siap menghadapi perang kelas yang tampaknya sudah ditabuh gongnya oleh Boy Thohir. Ya, Anda harus siap karena mereka sudah menyatakan perang antar kelas. Bahwa mereka menguasai ekonomi, bisa menguasai penguasa, mereka juga bisa menguasai sistem bagaimana ini bisa dicapai ya target ini, dan sebaliknya kita memang tidak berdaya, tapi kalau kita bersatu dalam jumlah yang besar, saya kira kita bisa mengalahkan mereka. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, itu mengenai retorika satu putaran menurut saya hanya menjilat saja, menjilat di situ kepada di situ hadir ya Pak Prabowo ya, itu menjilat saja bahwa kami akan menangkan satu putaran.
tetapi sebetulnya mereka tidak ada daya untuk memenangkan itu. Mereka cuma ada uang. Mereka ini bukan politikus. Mereka tidak ada grassroots, tidak ada apa. Paling mereka untuk menggunakan politik uangnya gitu kan. Nah ini yang harus dijaga. Kekuatan mereka cuma uang. Mereka tidak ada gitu. Nah, bahwa mereka ini mengatakan bahwa itu akan memenangkan dan sebagainya, itu dalam bentuk penjilatan, di mana kalau mereka itu menang dan mereka tahu bahwa menang ini adalah tentu saja berkolaborasi dengan Joko Widodo, kan gitu kan ya. Yang ini yang sebetulnya mempunyai kekuatan, bahwa dia mempunyai kekuatan dari angkatan-angkatan, maksudnya dari ASN dan sebagainya begitu. Nah, kalau tadi sudah dikatakan kalau ada kecurangan dan ini akan ada disintegrasi, ini harus benar-benar dipikirkan. Kita benar-benar mengharapkan Joko Widodo ini jangan berpikir picik, ya, berpikirlah sebagai negarawan gitu. Karena apa? Karena rakyat sudah tidak bisa dibendung lagi. Ini kemarahan rakyat ini sudah akan memuncak kalau sudah melihat begini gitu. Dan tadi dikatakan dengan ada kesenjangan sosial yang begitu besar, tinggal tunggu pemicu dan kita tidak mengharapkan bahwa itu terjadi. Janganlah mereka itu menantang seperti itu gitu. Pak Harto aja yang begitu kuat akhirnya itu terjadi gitu. Jadi ya itu kita himbau sekali lagi, tapi mereka yang menentukan apakah mereka benar-benar akan melakukan hal-hal yang akan menjurus kepada disintegrasi bangsa atau menjurus kepada konflik sosial.